Garutnya mana? Di Rangkas itu. Orang caket atau Rangkasnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Ketua PKM dan pengurus Masjid Raudatul Jannah yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah cintai. Kita lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 53 sampai 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Kembali Allah mengingatkan Bani Israel tentang nikmat. Kali ini yang diingatkan Allah adalah anak keturunan Nabi Yakub, ingat dong. Sebenarnya ini objeknya itu adalah orang-orang Yahudi di masa Nabi Musa dan orang-orang Yahudi di masa Rasulullah, yaitu di Madinah, terutama Bani Nadir, Bani Quraidah yang ada di pinggir kota Madinah. Maksudnya Allah mengingatkan supaya jangan seperti nenek moyangnya dulu yang kufur, menutupi kebenaran, tidak ingat nikmat, berbagai macam anugerah diberikan tapi tidak disyukuri. Maksudnya begitu. Jadi kata Allah kepada Bani Israel, ingat dong ketika kami memberikan kepada Nabi Musa, apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa? Yaitu Alkitab, yang dikenal atau disebut dengan kitab Taurat. Wal Furqan adalah pembeda, sama dengan Al-Quran. Al-Quran juga adalah disebut Al-Furqan, pembeda. Dan semua kitab-kitab suci yang datang dari Allah, di dalamnya pasti terdapat Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Untuk apa Allah memberikan kitab panduan kepada Bani Israel? La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama tahu ketika Nabi Musa bermunajat ya di Bukit Tursina. Tursina ini kalau sekarang disebut Sinai ya. Sinai itu di wilayah masuknya teritori Mesir. Mesir itu kalau dari Batu Ceper Ngetan naik kapal.
Jadi ketika Nabi Musa mendapatkan Alkitab, tapi yang terjadi justru adalah kenistaan. Apa kenistaannya? Rupanya selama 40 hari itu ada seorang yang namanya Musa Samiri, itu membuat patung diam-diam, patung anak lembu dari emas. Lalu kemudian dia menyuruh Bani Israel untuk mengagungkan patung anak sapi tersebut, dan kemudian Samiri meminta kepada mereka untuk tidak hanya mengagungkan, menyembah bahkan. Padahal tadi cuma ditinggal 40 malam saja munajat. Ternyata Bani Israel kurang asam, kurang gula, kurang ketumbar, kurang micin, kurang bawang. 40 malam ditinggal, syirik luar biasa. Padahal di tengah-tengah mereka ada saudara sepupu Nabi Musa, yaitu Nabi Harun, tapi Nabi Harun tidak bisa mencegah. Jadi ini inhirofnya kelas antep, kalau bahasa Jelupangnya kelas berat, ini penyimpangannya kelas berat. Maka dengan diturunkannya kitab Taurat, di ujung ayat ini mengatakan la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi syirik. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada inhiraf, penyimpangan lagi. Tapi apa iya? Nah, kita lihat nanti ayat berikutnya. Ayat berikutnya adalah 54-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul hijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu. Jadi alhamdulillah, perbuatan syirik yang dilakukan oleh Bani Israel ada output, ada jalan keluar yang langsung datang dari Allah melalui Rasulnya Nabi Musa setelah mendapatkan tadi kitab Taurat. Sama dengan kita, alhamdulillah ya. Kalau kita berbuat syirik, alhamdulillah ada jalan keluar di surat At-Tahrim itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhiril ayat. Ternyata di Taurat juga sama ya. Cuma nanti eksekusi tentang taubatnya beda jauh. Kalau kita alhamdulillah cuma tadi syaratnya taubatan nasuha, asa ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Kalau taubat nasuha sudah kita lakukan, keburukan, kejelekan, dosa kita akan ditutupi Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Cuman 4 syaratnya taubat nasuha di syariatnya Nabi Muhammad. 1, syaddun nadamah. Kita benar-benar menyesal betul selama ini hidupnya diwarnai oleh noktah-noktah hitam. Menyesalnya luar biasa. Dulu suka nyawer, nyesel banget. Mancing pakai judi, nyesel luar biasa. Ada Pak, mancing pakai judi, ada. Kadang-kadang bini digadein. Korupsi, nyesel luar biasa.
godain tukang kopi, tulan janda kembang herang, nyesel luar biasa, penyesalannya luar biasa. Saddun nadama. Yang kedua adalah saddul azam, ada tekad yang sangat kuat akan mewarnai seluruh sisa umur. Nah ini seluruh sisa umur nih, makanya segmen tobat itu sebaiknya yang udah 40 ke atas. Abah Dana nih kalau belum tobat-tobat juga ini, waduh, kata malaikat gua keder dah. Apalagi yang udah aki-aki bener masih lenjeh baik. Tapi jangan dikira yang udah kayak si itu tuh Malik, gua masih muda Ustaz, enak aja. Emang yang mati yang tua doang? Wong sate aja adanya sate kambing muda, no, yang bini muda yang muda kambingnya, yang tua malah bandot kagak dibunuh. Kelapa muda, ya gitu kan. Jadi yang kedua ada tekad saya akan mewarnai seluruh sisa umur saya dalam kebaikan. Dan yang ketiga adalah hijrah secara maknawi dan zohiri. Kalau memang di sekitar kitanya miliunya ya wasailul dzikrnya baik, yang usah hijrah secara fisik, di situ aja ngejedok. Tapi hijrahnya secara maknawi. Tapi kalau di lingkungannya butak, hijrah kemana? Hijrah ke saya, ke Gerham Serpong boleh. Umpama di sini lebih religius, di sini luar biasa ya. Saya kalau sini adem bener, kayak pengen bikin rumah di dalam masjid ini saya, saking ademnya. Yang imam enak ya, rumah ininya lega tuh, pokoknya beruntung banget dah yang di sini pokoknya. Makanya ini masjid kalau belum digusur, tolong Pak Badana jangan dipindahin kalau belum digusur. Coba ada yang mau gusur, ada Pak Haji. Kemudian yang keempat, syaratnya taubat manusia di syariatnya Nabi Muhammad, kalau ada urusan dengan Bani Adam, dengan manusia, jangan diumpetin, selesain. Ustaz, tapi saya dulu pernah pakai sendal di Rodul Jannah lebaran kemarin udah setahun. Nggak peduli, lu kudu beli sendal yang seharga waktu lu ambil, bawa di Masjid Rodul Jannah, ngomong sama DKM, saya pernah ngambil nih sendal cakep banget kayak gini. Ngomong ke DKM. Nanti kalau DKM nggak ada yang ngambil, nggak ada yang punya, kasih kepada anak yatim di panti yatim piatu, biar mereka yang pakai. Nah kalau tobatnya kayak gini selesai dah. Tapi yang paling berat, mohon maaf, itu dosa sesama manusia yang dilakukan oleh al-khotar, hati. Ya emang bisa Ustaz dosa pakai hati, dan itu ada hisabnya. Jangan dikira hisabnya perbuatan yang zahir doang. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Jangan dikira anatomi tubuh doang nanti yang akan dihisab, hati kita bakal dihisab. Gimana dosa hati itu gimana? Ya gampang aja. Bapak ngeliatin saya, tapi hati bapak ngomong sama Allah, ya Allah, Ustaz gue pun gemuk kamu jarang puasa nih, modelnya begini nih, jarang puasa, tahu bener. Walaupun nggak diucapin, dosa itu. Kalau saya kagak ridho, ada hisabnya. Giliran Ustaznya urus kampleng, tenggeng, ya Ustaz kayak gak punya bini baik, urus amat. Dosa tuh di hati. Jamaah yang saya muliakan, kalau syariatnya Nabi Musa bagaimana taubatnya? Berat Pak. Mari kita lihat. Di sini dijamin ketika mereka melakukan kezaliman, yaitu berbuat syirik, menyembah anak lembu yang dibikin nama Musa Samiri tadi, kata Nabi Musa, kalian telah menzolimi, maksudnya telah berbuat syirik. Maka kata Nabi Musa apa? Patubu ila barikum. Ini ada rahasianya. Kenapa ayatnya pakai bari bukan khaliq? Karena ada di Asmaul Husna, wallahul khaliqul bariul musawwir, al asmaul husna. Ternyata maknanya beda. Kalau khaliq itu adalah menciptakan dari yang tiada menjadi ada, itu khaliq. Tapi kalau bari, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan sangat sempurna. Kalau musawwir,
itu membentuk, mendesain semua yang sudah diciptakannya. Ya, makanya ada takdir itu ada dua, mubram dan muallak. Kalau mubram, asyakal, bentuk tubuh. Saya walaupun pengen hidungnya kayak Syahrul Khan sampai budeg Sariawan nggak bakal boleh. Ya udah alokasi begini ya sudah given, udah terima. Ini namanya takdir mubram, nggak boleh dirubah. Saya bersyukur hidung saya minimalis, kagak boros, solidar sama yang lain. Lah coba kalau yang hidungnya mancung, boros bener. Ya kan angin juga makhluk Allah kan. Jadi jamaah yang saya muliakan, bari khaliq itu beda menurut para ulama. Nah disuruhnya mereka bertobat kepada bari, bukan kepada khaliq. Ada rahasianya juga. Cuman saya mau menegaskan dulu bagaimana cara tobatnya umat Nabi Musa. Beda rupanya. Rupanya di sini cara tobat dari syiriknya itu adalah berat. Faktulu anfusakum, harus membunuh dirimu sendiri. Waduh, ini beda nih syariat Nabi Musa sama kita. Nah kalau kita kan tadi enggak, cuma 4 syaratnya. Kalau umat Nabi Musa berbuat syirik, tobatnya harus membunuh. Tapi benefitnya, ya, anugerahnya yang luar biasa. Karena membunuh, ujung ayatnya mengatakan pataba alai, pasti diampuni, tapi syaratnya membunuh. Maka ini yang waktu Nabi Musa 40 malam itu di Tursina dapat wahyu, yang berbuat syirik mereka berkumpul di lapang tanah yang lapang luar biasa. Kan Bani Israel waktu dikejar Fir'aun itu sekitar 650 ribuan ya. Ya katakanlah yang syirik katakanlah 300 ribu lah. Kumpul tuh semua 300. Lalu ketika mereka sudah berniat, berazam mau bertobat, sudah kumpul semua bawa senjata masing-masing, lalu Allah gelapkan cuaca, lalu mereka membunuh masing-masing. Matilah mereka semuanya, tapi dijamin tobatnya diterima. Dan kita tahu orang yang tobat nasuha mati lah kemana tuh? Ilo kebojong kenyot lah ke surga. Kita memang tobatnya ringan, tapi belum tentu diterima. Walaupun nangis-nangis tobat kita, tapi belum tentu. Tapi kalau umat Nabi Musa berat caranya, tapi dijamin diterima. Tapi membunuh. Pilih mana Pak? Coba. Abadana pilih naon coba. No iya no umat Nabi Musa. Sama pilih Nabi Muhammad aja dah, ya. Lah kalau membunuh ya ada yang belum lunas. Jadi jemaah yang saya muliakan, ayat ini menegaskan bahwa di Quran itu ada inhiraf, ada syirik, di Taurat juga ada syirik. Di Quran ada tobat, di Taurat juga ada tobat. Di Quran ada cara untuk tobat, di Taurat juga ada cara untuk tobat. Hanya teknisnya yang berbeda, substansinya sama. Setelah penyimpangan, tobat. Jamaah yang saya muliakan, ayat yang terakhir, ayat 54-nya, ayat 55 ya. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadatskumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Habis kejadian yang dahsyat begini Pak, mereka disuruh membunuh oleh Allah untuk tobat, ternyata masih belum lempeng juga. Nah, emang dasar Bani Israel. Apa buktinya? Nah ini, Allah kembali mengingatkan mereka Bani Israel. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, maksudnya Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka apa? Langsung kontan dibayar lagi. Kalau tadi disuruh membunuh, sekarang dihukum langsung oleh Allah. Apa hukumannya? Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikannya. Waduh, emang songong benar ini ya Bani Israel ya. Luar biasa. Berbagai macam nikmat diberikan buat mereka.
mereka banyak yang jadi rasul, mereka yang banyak menjadi kubarok, menjadi pembesar, menjadi raja. Mereka diberikan keutamaan rasul-rasulnya yang luar biasa. Mereka diselamatkan dari cengkraman kolonialisme Fir'aun, mereka diselamatkan dari Laut Merah, mereka diberikan makanan surga manna wassalwa selama 40 tahun. Mereka diberikan kecerdasan, berbagai macam pemberian yang luar biasa Allah. Tapi rupanya belum juga lempeng nih rupanya. Jadi diingetin nih Yahudi yang sekarang di zaman Rasulullah itu. Apa yang mereka minta? Ini kurang ajar banget ya. Kata mereka begini, padahal habis dihukum tadi ya, disuruh membunuh. Apa kata dia? Bahasa gampangnya begini. Musa, ya yang udah dah, yang habis pada taubat pada mati dah, biarin. Tapi kami yang masih hidup, kami mah belum mau beriman dah sama Tuhan. Sebelum kami ngelihat bentuk secara material Tuhan kayak apa, sebelum beriman itu. Lah coba itu. Abina-bina nih kata Abah Nana ini, udah luar biasa nih Bani Israel ini. Bangornya nggak ketulungan. Lah dia pengen lihat Allah. Subhanallah. Alhamdulillahnya di syariat Nabi Muhammad kita juga dilarang ya. Apa kata Rasulullah? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kagak usah mikirin zatnya Allah, apalagi pengen lihat Allah. Pikirin aja apa yang diciptakan Allah, nanti bisa budek kok. Konon menurut ilmuwan, kan saya pernah ngomong, di atas sana ada sekitar 200 miliar galaksi. Satu galaksinya sekitar 200 miliar bintang-bintang. Lah bumi seuprit itu adik ke 100 dari kecil, yang ke 100 uprit. Ponakannya ucrit kali. Bumi kecil banget Pak. Lah kalau bumi kecil banget, lah jelupang. Lah coba itu. Jelupang semana Pak ya? Nah, 200 miliar galaksi, coba. Lah jangan kata 200 miliar galaksi, jalan raya Serpong aja dari Muncul sampai ke Cikokol dah, ayo cek tiap hari ada nggak mobil yang nyungsruk? Lah ada. Apa nggak ada polisi? Lah banyak. Rambu-rambu komplit. Kok nyungsruk juga? Ya itulah yang ngatur manusia. Tapi 200 miliar dahsyatnya luar biasa, besarnya beribu berjuta, bahkan lebih besar kadang-kadang dari bumi. Nggak ada yang tubrukan satu juga. Mikir men, gampangnya begitu. Terus itu aja dah. Atau nggak usah yang jauh-jauh, mikir tubuh kita dah, anatomi tubuh kita pikirin ya, nanti kita baru ketemu. Makanya kata Imam Al-Ghazali apa di Ihyanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mampu mentadaburi dirinya, maka dia pasti bakal mengenal penciptanya. Pak, emang saraf itu di mana coba? Saya mau nanya. Ayo. Kenapa kalau cantengan yang sakit bukan cuman jempol kaki kita? Ayo. Kalau kita cantengan nih, jempol kaki cantengan, semua meriang sakit. Ya kan? Ini saraf rumitnya lebih dari kabel orkes dangdut, Pak. Rumitnya luar biasa. Saya pernah membaca jurnal. Semua dokter di dunia sepakat, ittifaq. Apa yang disepakati? Kata mereka, semua dokter yang profesor-profesor, yang dokter-dokter, bahwa kami para dokter, walaupun profesor dokter sedunia, ini baru tahu tentang ilmu anatomi dan patologi penyakit cuma 20%. Baru 20% doang. Jadi makanya kadang-kadang suka kita berobat ke dokter A, kagak sembuh. Ngapa ya? Kalau dia dokter spesial kagak sembuh, tapi ke dokter sini cocok. Lah yang nyembuhin bukan Allah. Dokter juga masih belajar, juga masih nanya-nanya. Ini pengalaman pribadi Abah Dana nih. Saya waktu gigi saya sakit di rumah sakit umum Tangerang, kan kalau udah umur 40 ke atas kan gigi yang paling ujung tuh kudu dianu. Kalau enggak kan dia nabrak tuh. Kudu dia apa? Saya di waktu itu dicongkel tuh. Padahal sama dokter spesialis gigi.
Ya Allah, sampai seminggu kagak sembuh-sembuh itu. Begitu ditangani dokter klinik biasa, lah alhamdulillah cocok. Ya saya bilang, ini bagaimana urusannya, saya sungsang begini. Nah saya baru sadar, ternyata dokter juga tidak dijamin 100%. Mereka mengakui juga bahwa ilmu Allah itu tidak mungkin dikalahkan. Dan tubuh kita tuh rumitnya luar biasa. Maka Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Hari itu nah. No. Hari itu lah. Oke lah, gampang. Mari Pak. Tuh SMS bacanya. Ya. Assalamualaikum. Hujan ya Pak? Hujan.